Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di mata kuliah tafsir tahlili di pagi menjelang siang ini. Baik, sebelum memulai presentasi serta diskusinya, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5, ada saya Harfani Ramadhania Suryadi, ada Mbak Farhah, dan Irtiko. Baik, yang pertama-tama langsung saja kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini kita akan membahas penafsiran surah At-Tolaq ayat 4-6 yang diawali dengan membacakan ayat serta terjemahannya. Silakan Mbak Farhah. Baik, Pani. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Tolaq ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidh wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ajra. Skinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhim. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran surah At-Tolaq ayat 4-6. Kemudian yang B, munasabah Quran surah At-Tolaq ayat 4-6. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa jika para suami menalak istrinya, hendaklah itu dilakukan pada masa yang bisa menjadi masa iddahnya, atau istri bisa langsung menjalani masa iddahnya, serta menjelaskan talak dan rujuk menyangkut perempuan yang masih mengalami haid. Selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kadar ukuran iddah perempuan tua yang sudah tidak lagi mengalami haid atau menopause, dan perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid, yaitu iddahnya adalah 3 bulan, serta iddah perempuan yang sudah hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya. Keterangan ini untuk menyempurnakan dan melengkapi keterangan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu iddahnya para perempuan yang masih aktif haid dan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suami. Kemudian dari aspek qiraatnya, yaitu terdapat pada Quran pada ayat ke-6, wa'tamiru,
Warsh dan As-Susi kemudian Hamzah ketika waqaf yaitu membaca dengan watamiru. Kemudian aspek i'rabnya wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallahi lam yahid. Di sini terdapat pembuangan kalimat yang menjadi khobar. Asumsinya adalah wallahi lam yahid fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Lalu khobar ini dibuang karena keberadaannya telah ditunjukkan oleh khobar sebelumnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun. Kalimat wa ulatul ahmali berkedudukan sebagai mubtada. Muntada Kak, itu mubtada. Mubtada bentuk tunggal wa ulatu adalah zatu. Kalimat ajalahunna adalah mubtada kedua, sedangkan khobarnya adalah ayyad'na hamlahun. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar ini berkedudukan sebagai khobar untuk mubtada yang pertama. Dapat juga kata ajalahun menjadi badal istimal dari ulatu. Sedangkan kalimat ayyad'na menjadi khobar untuk mubtada yaitu wa ulatul ahmal. Kemudian askinuhuna, kalimat ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, yakni kaifa nattaqillaha fihinna. Bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkut para istri yang ditalak itu miwujidikum. Kalimat ini berkedudukan sebagai atof bayan untuk kalimat min haitsu sakantum atau sebagai badal darinya dengan mengulang kembali penyebutan huruf jar dan mengasumsikan mudhof, yakni amkinati sa'atikum lamadunaha, di tempat tinggal yang setara dengan level kemampuan ekonomi kalian, bukan di bawahnya. Kemudian aspek balaghah wallahi lam yahidun, di sini terdapat al-i'jaz atau peringkas kata-kata dengan membuang sebagai kalimat, yaitu sebagian kalimat yaitu membuang khobar, yakni fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Ayat keempat yakni wallahi ya'isna minal mahid, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid karena faktor usia atau usia lanjut atau menopause, inirtabtum, jika kalian ragu-ragu tentang idah mereka, yakni jika kalian tidak mengetahuinya. Wallahi lam yahidun, dan perempuan-perempuan yang belum mengalami haid, masa haid yaitu perempuan yang masih kecil, idah mereka adalah 3 bulan. Kemudian wa ulatul ahmali ajalahun, para perempuan hamil yang ditalak atau ditinggal mati suami, batas akhir idah mereka ayyad'na hamlahun, sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Ini adalah hukum yang bersifat umum, mencakup semua perempuan hamil yang ditalak maupun yang ditinggal mati suami. Yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya Allah memudahkan urusannya, memberikannya taufik kepada kebaikan, meringankan serta melancarkan urusan di dunia dan akhirat. Kemudian ayat kelima, dzalika, hukum-hukum yang telah disebutkan itu termasuk diantaranya adalah hukum iddah, amrullah, dan hukum Allah Subhanahu wa taala, yukafir anhu sayyiatihi, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karena kebaikan-kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahan, au yu'adzim lahu ajra, dan melipat gandakan pahala baginya. Kemudian yang ayat ke-6, askinuhunna, tempatkanlah para istri yang ditalak yang sedang menjalani masa iddah, min haitsu sakantum, di sebagian rumah tempat tinggal kalian setara dengan level tempat tinggal kalian, miwujidikum, dari kemampuan yang kalian miliki dan berada dalam jangkauan kemampuan dan kesanggupan kalian. Wala tudurruhunna, dan janganlah kalian mempersempit mereka dalam nafkah dan tempat tinggal yang kalian berikan untuk mereka. Fa'anfiqu alaihinna, supaya kalian membuat mereka susah, ketika kalian membuat susah mereka dan tidak nyaman dalam bertempat tinggal serta kekurangan nafkah, sehingga membuat mereka tidak betah dan ingin keluar, serta membuat mereka ingin menebus diri mereka dari kalian. Hatta yad'na hamlahun, hingga mereka melahirkan kandungannya, sehingga ketika itu mereka sudah keluar dari idah mereka. Masih ada lagi, bisa dibaca ya teman-teman di situ dari aspek balaghahnya. Sebentar. Ini dari mufradat lughawiyahnya maksudnya. Kemudian selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Ibnu Jarir, Ishaq bin Rohawayh, Hakim dan Baihaqi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata,
ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tentang idah perempuan, maka berkata, masih ada idah perempuan yang belum disebutkan, yaitu idah para perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid, idah perempuan tua yang sudah tidak lagi mengalami haid atau menopause, dan idah para perempuan hamil. Lalu turun ayat ini. Ada lagi yang meriwayatkan Muqatil, yaitu meriwayatkan dalam tafsirnya bahwasanya ketika disebutkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, maka Khalad ibnu Nu'man berkata, wahai Rasulullah, maka bagaimana dengan idah perempuan yang belum mengalami masa haid, idah perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid, dan idah perempuan yang hamil? Lalu turunlah ayat wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, yakni para perempuan yang tidak lagi mengalami haid atau menopause. Ada keterangan menyebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya tentang idah perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak lagi mengalami haid, lalu turunlah ayat ini. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Fani ya. Halo Fani. Kalau Irtiko, Kak. Ya, Irtiko. Irtiko, silahkan. Selanjutnya, pandangan beberapa ahli tafsir terhadap Quran Surah At-Talaq ayat 4-6. Yang pertama, dari tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari. Ayat 4, Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna salasa ashhur. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Bila terdapat keraguan apakah ia haid atau tidak, sedangkan haidnya terangkat, menopause, atau si suaminya yang ragu-ragu, atau si istri ini berkata, aku sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Allah juga menetapkan masa iddah wanita yang belum balik, yaitu 3 bulan. Ibnu Abdurrahim Al-Barki menceritakan kepada kami, dia berkata, Amar bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Mabad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sulaiman ditanya tentang wanita yang meragukan haid atau tidak. Lalu dia menjawab, itu adalah wanita yang tidak bisa punya anak lagi, menopause. Diceraikan lalu dia haid sekali dan tidak haid lagi untuk kali yang kedua jika meragukan seperti itu. Maka diberi masa iddah selama 3 berikutnya. Tapi kalau dia sempat haid 2 kali lalu tidak haid semestinya pada kali yang ketiga, maka pada masa meragukan itulah dia diberi tambahan masa iddah selama 3 bulan berikutnya dan yang haid sebelumnya tidak dihitung. Pendapat lain mengatakan bahwa arti kalau kalian ragu adalah darah yang tampak dari mereka dan kalian tidak bisa memastikan itu darah haid atau darah istihadah. Apakah itu faktor usia atau penyakit? Ibnu Bashar menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata, Said menceritakan kepada kami Qatadah dari Ikrimah, dia berkata, termasuk di antara yang meragukan itu adalah wanita yang mustahadah, keluar darah tapi bukan haid, serta wanita yang haidnya tidak teratur, yang dalam 1 bulan kadang haid kadang tidak. Wanita semacam ini masa iddahnya adalah 3 bulan. Pendapat yang lebih tepat adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah jika kalian ragu dan tidak tahu hukum yang tepat diberikan kepada mereka, para istri yang dicerai itu karena jika diartikan ragu dengan darah mereka, maka redaksinya seharusnya berbunyi inirtabtun, kalian para wanita yang ragu, karena kalau mereka yang ragu dengan darah mereka, berarti keraguan ada pada diri mereka, sedangkan ayat tadi ditujukan kepada pria. Maka takwil ayat ini adalah bagi wanita yang tidak haid lagi, jika kalian ragu hukumnya bagi mereka, yaitu tentang iddah mereka, tidak tahu keadaan mereka, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, bila sudah pernah disetubui oleh suaminya. Firman-Nya, wallai lam yahid, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, artinya adalah masa iddah 3 bulan ini juga berlaku bagi wanita yang belum haid, yaitu yang masih kecil, jika diceraikan oleh suaminya sebelum sempat menyetubuhinya. Bishr menceritakan kepada kami, dia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata, Said menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah, Walai ya'isna minal mahid min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu. Ia berkata, maksudnya adalah para wanita yang sudah menopause dan tidak haid lagi. Walai lam yahid. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yaitu anak kecil yang belum haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Firman-Nya, wa ulatul ahmali ajalahunna an yadha'na hamlahun, dan perempuan
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Maksudnya adalah para wanita yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ini sudah menjadi ijma' dari semua kalangan ulama, yaitu dalam masalah wanita hamil yang cerai. Sedangkan wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yakub ibnu Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dia berkata, Ayub mengabarkan kepada kami dari Muhammad, dia berkata, Aku pernah bertemu dengan Abu Atiyah Malik bin Amir, lalu aku bertanya kepadanya mengenai hal itu, tentang wanita yang ditinggal mati suaminya jika melahirkan sebelum genap masa 4 bulan 10 hari. Dia lalu menceritakan kepadaku tentang hadis Subai. Aku lalu berkata kepadanya, tidak apakah Anda pernah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud sesuatu tentang hal ini? Dia menjawab, ya, aku ingat suatu hari atau suatu malam aku pernah berada bersama Abdullah. Dia berkata, apakah kamu mengira jika sudah lewat 4 bulan 10 hari dan dia belum melahirkan, maka dia boleh menikah lagi? Mereka menjawab, tidak. Dia Ibnu Mas'ud berkata, apakah kalian mau memperberat wanita itu dan tidak menciptakan keringanan padanya? Demi Allah, surah An-Nisa pendek, surah At-Tolak turun sesudah yang panjang, Al-Baqarah. Pendapat lain mengatakan masa sampai melahirkan ini khusus untuk yang dicerai. Sedangkan bagi yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya tergantung mana yang lebih lama dari dua masa tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Pendapat yang benar adalah ayat ini berlaku umum, baik untuk yang dicerai maupun yang ditinggal mati suaminya, karena Allah menyatakan secara umum, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna waman. Dan perempuan-perempuan yang hamil, kami iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan tidak dikhususkan bagi wanita yang dicerai atau bagi yang ditinggal mati suaminya. Informasi ayat ini mencakup semua wanita hamil. Firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maksudnya adalah siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, serta tidak menyelisihi petunjuk Allah dalam hal perceraian, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam proses perceraiannya, yaitu Allah memberikan keringanan kepadanya untuk merujuk bila diam selama istrinya itu dalam masa iddah. Kalaupun masa iddah telah habis dan ingin rujuk lagi pada istrinya, maka dapat melamarnya kembali. Kemudian ayat 5. Takwil firman Allah Talak ayat 5 beserta artinya. Maksud ayat di atas adalah hukum-hukum yang aku terangkan kepada kalian. Wahai kalian manusia, berapa hukum talak, iddah, dan rujuk adalah perintah Allah yang harus kalian laksanakan dan pelajari. Firman-Nya, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan larangannya dan mengerjakan perintahnya, akan Allah hapus dosa dan kesalahannya. Wa yu'zimu lahu ajron, dan akan melipat gandakan pahala baginya. Lantaran amalan ketakwaannya salah satu bentuk pembesaran pahalanya adalah dengan memasukkannya ke dalam surga dan membuatnya kekal di sana. Yang kemudian selanjutnya ayat 6. Maksud ayat di atas adalah para pria sebaiknya memberikan kepada wanita-wanita yang telah kalian ceraikan itu tempat tinggal di rumah yang kalian tempati, miwujudikum, menurut kemampuanmu. Para pria disuruh memberikan tempat tinggal kepada para istri yang telah mereka cerai sampai selesai masa iddah mereka. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Zaid berkata ketika aku bertanya kepadanya tentang firman Allah, kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dia menjawab, itu artinya sesuai dengan yang kamu punya. Bila kamu tidak memiliki apa-apa dan tinggal menumpang di rumah orang, lalu datang satu hal yang membuatmu harus keluar, maka itulah kemampuanmu. Bila menyewa rumah, maka itulah kemampuan sang suami. Dia tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah yang sebelumnya ditempati sang istri. Jika dia tidak sanggup, sedangkan yang punya rumah berkata, aku tidak mau membiarkan wanita itu di rumahku, maka dia tidak perlu memberikan rumah pada istrinya. Tapi kalau dia mampu, maka itulah kemampuannya. Wala tudorrohunna litudoyiku alaihinna. Maksudnya adalah jangan kalian sengsarakan mereka, istri yang telah kalian cerai itu, di rumah yang kalian tempatkan di dalamnya, padahal kalian mempunyai keluasan di rumah itu. Lalu kalian minta kepada
mereka untuk tinggal di tempat yang sempit. Itulah makna firman Allah, "Litudayyiqu 'alaihinna", untuk menyempitkan hati mereka. Artinya kalian membuat mereka susah dalam hal tempat tinggal, padahal kalian masih mempunyai keluasan dalam hal itu. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Mihram menceritakan kepada kami dari Sufyan tentang ayat wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dia berkata, si suami tidak boleh menyusahkan istri yang dicerai dengan mempersempit tempat tinggalnya hatta yada'na hamlahunna, hingga mereka bersalin sampai mereka melahirkan. Ini berlaku bagi yang memiliki hak rujuk maupun tidak. Wa in kunna ulati hamlin Fanfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Maksudnya adalah jika istri yang dicerai itu sedang hamil dan status cerainya sudah ba'in, tidak bisa dirujuk lagi, maka kalian harus memberinya nafkah selama masa iddahnya mereka melahirkan. Wanita yang sudah ditalak ba'in tidak lagi berhak mendapatkan nafkah kecuali dia hamil. Jadi ayat ini berlaku bagi istri yang ditalak ba'in dan hamil. Jika dia sedang hamil, maka Allah memerintahkan suaminya untuk tetap memberinya tempat tinggal dan tetap memberi nafkah sampai istrinya melahirkan. Kalau dia menyusui, maka sampai dia menyapi. Kalau talaknya bersifat ba'in dan tidak sedang hamil, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal sampai habis masa iddahnya, tapi tidak mendapatkan nafkah. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maksudnya adalah jika para istri kalian yang telah kalian cerai dengan talak ba'in itu menyusukan anak kalian dengan upah, maka berikan upahnya kepada mereka. Yakub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata, Husaim menceritakan kepada kami dari Jubair, dari Ad-Dahak, dia berkata tentang masalah penyusuan. Jika bayi itu bisa berdiri berpegangan pada sesuatu, maka ibu Subailah yang lebih berhak menyusuinya. Bila dia mau, maka dia bisa menyusuinya. Tapi bila tidak mau, maka dia bisa meninggalkannya, menyerahkan ke orang lain. Kecuali bayi itu tidak bisa menyusu kecuali pada ibunya, maka ibunya dipaksa untuk menyusui. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Maksudnya adalah, wahai manusia, hendaklah masing-masing kalian menerima apa yang diperintahkan kepada sebagian kalian untuk memberi sebagian yang lain dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Maka maksudnya adalah jika si suami dan istri yang bercerai menemui kesulitan dalam hal menyusui anak mereka atau si istri tidak mau menyusuinya, maka tak ada jalan lagi bagi suami untuk memaksa istrinya menyusui. Namun si suami bisa mengupah wanita lain untuk menyusui bayinya. Selanjutnya dari tafsir Al-Ajhar karya Buya Hamka ayat 4. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sudah dijelaskan iddah perempuan yang berhaid yaitu 3 quru, yaitu 3 kali haid, 3 kali bersih. Kadang-kadang bilangnya tidak persis 3 bulan, maka bagi perempuan-perempuan yang tidak berhaid, iddahnya ialah 3 bulan saja. Boleh dihitung hari, misalnya suaminya menceraikan 24 Syawal, maka pada 24 Muharram iddahnya lepas. Dalam ayat ini disebutkan beberapa macam perempuan. Yang pertama ialah perempuan yang telah putus asa dari haid, karena usianya telah lanjut. Setengah perempuan telah berhenti haid dalam usia 55 tahun, dan ada yang kurang dari itu, dan ada yang lebih. Yang kedua ialah perempuan yang tidak pernah haid, meskipun itu jarang kononnya. Fatimah binti Rasulullah tidaklah pernah haid, padahal dia dianugerahi putra-putra juga. Yang ketiga ialah anak perempuan yang belum haid. Di beberapa negeri yang terkenal di zaman lampau ialah India. Anak-anak masih kecil-kecil sudah dikawinkan. Kadang-kadang baru berusia 7 tahun, kadang-kadang anak tersebut masih dalam gendongan orang tuanya. Sudah agak besar setelah mereka sadar akan diri, terjadilah perceraian. Padahal anak perempuan itu belum haid. Iddah anak ini pun 3 bulan. Dan yang sedang hamil, waktunya ialah sampai mereka melahirkan. Artinya setelah anak yang dikandungnya itu lahir, lepaslah iddahnya. Bolehlah dia bersuami. Kalau misalnya dia ditalak oleh suaminya pukul 9 pagi, kebetulan pukul 10 pagi itu juga artinya 1 jam kemudian anaknya lahir, maka hanya 1 jam dia dalam iddah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan mudah urusannya. Di sini sekali lagi kita melihat bahwa peraturan yang telah diaturkan Allah itu sangatlah bertali dengan takwa. Karena hanya orang yang bertakwa lah yang akan tunduk dengan taat dan setia kepada peraturan Tuhan, lahir serta batin. Orang tidak bertakwa niscaya akan mencari jalan keluar dari para peraturan Tuhan. Yang kemudian ayat 5. Demikian itu perintah Allah yang dia turunkan kepada kami. Pangkal ayat 5.
Artinya bahwa Allah telah mengatur sehingga kamu tidak akan meraba-raba lagi dan segala sesuatunya itu diatur dengan baik dan teliti. Apakah lagi setelah diberikan pula teladan-teladan oleh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan dia akan membesarkan pahala untuknya. Ujung ayat 5. Dengan bertakwa kepada Allah, artinya dengan hubungan batin yang selalu terpelihara dengan Tuhan, maka kalau ada kealpaan dan kesalahan, maka semuanya itu akan ditutupi oleh Tuhan. Artinya tidak akan mengganggu bagi kebesaran jiwanya dalam melanjutkan perjalanannya beriman dan beramal. Kesalahan itu akan terliputi dan terhimpit ke bawah oleh besarnya kebajikan yang diperbuat. Sebab bagi manusia yang berbudi tinggi, akan terasa sekali beratnya tekanan dosa, sampai jadi penghalang untuk maju. Bahkan sampai menghilangkan kepercayaan kepada diri sendiri. Padahal itu sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa menuju ridho Allah. Satu kesalahan bisa saja jadi kecil karena besarnya nilai amal yang dikerjakan. Kesalahan dalam perjalanan tidaklah akan sunyi dari manusia. Suatu kesalahan yang disadari bisa jadi pelajaran buat seterusnya, sehingga tidak mau lagi berbuat kesalahan yang serupa pada keadaan yang serupa. Khususnya di antara suami istri bisa terjadi kesalahan pelanggaran aturan. Hal itu dipahami oleh tiap orang berumah tangga. Tapi kesalahan ia akan ditutup oleh Tuhan karena ada usaha memperbaiki diri dan menimbuni kesalahan dan berbuat banyak kebajikan. Selanjutnya ayat 6. Tempatkanlah mereka kira-kira di mana kamu bertempat menurut kesanggupanmu. Pangkal ayat 6. Pangkal ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya di mana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang kaya raya, sedang si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sebagai pepatah orang Melayu, sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang. Sejak semula kawin, sudahlah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu, yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya. Janganlah terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan istri itu. Oleh karena hal perumahan ini, diperkatakan ketika membincangkan soal talak, maka dapatlah pangkal ayat 6 dipertalikan dengan larangan Tuhan di ayat 1, yaitu dilarang si suami mengeluarkan atau mengusir istrinya yang dalam iddah dari rumah-rumah mereka dan mereka sendiri pun tidak boleh keluar. Selama dalam iddah, perempuan itu masih berhak tinggal di sana. Tetapi cerai dari talak 3, meskipun masih memakai iddah untuk mengawasi kalau dia hamil iddahnya ialah selama dia mengandung sebagai telah disebutkan di atas. Iddah bain ialah iddah orang talak 3. Maksudnya ialah iddah yang tidak boleh rujuk lagi. Dengan adanya iddah bain, di antara keduanya tidak ada lagi hubungan warisan. Jika mati salah satu, tidak ada lagi yang mewarisi dan diwarisi. Tetapi kalau dia hamil, maka dia masih berhak mendapat tempat tinggal, mendapat nafkah dan pakaian. Sampai anaknya lahir. Anak lahir dari si suami bebas membelanjai jandanya itu, kecuali untuk pembelanjaan anaknya. Dan itu pun ada perhitungan lain yang akan dijelaskan pula nanti. Adapun yang tidak hamil, kalau sudah meninggal sementara dia dalam iddah, mereka berdua masih mewarisi sebagai aturan yang tersebut dalam Al-Quran. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Ini adalah nas yang jelas bahwa istri yang diceraikan sedang hamil itu walaupun talak 3 berhak tinggal dalam rumah yang disediakan suaminya atau bekas suaminya itu bersama-sama dengan nafkahnya sampai anak itu lahir. Moga-moga kalau iddahnya itu roji, talak baru sampai 2, timbullah sesal suaminya lalu dia rujuk sedang istri dalam iddah. Dan kalau dia sampai lahir, namun selahir anak, kalau ada persesuaian dia boleh nikah kembali dengan perempuan itu sesaat setelah anak lahir. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu, karena yang empunya anak yang dia lahirkan itu ialah kamu sendiri, yaitu ayah dari anak itu. Tetapi perempuan itu akan menyusukan anak kamu sendiri, sedang dia sudah jadi jandamu. Maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Kalau si istri sudah bersuami lain, niscaya sudah sepatutnya bermusyawarat di antara kamu dengan ma'ruf, yaitu secara patut. Ataupun perempuan itu tidak dapat lagi berkeserutan dengan ayah anak itu, karena satu halangan yang bisa saja terjadi. Musyawarah dengan baik mengambil keputusan berapa patutnya.
Sehingga demikian jelas sekali bahwa seorang umat Muhammad sadar akan tanggung jawabnya. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain. Ujung ayat 6. Selanjutnya, tafsir Al-Maraghi akan disampaikan oleh Harpani. Baik, teman-teman. Berikutnya adalah tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Yang pertama, penafsiran ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahid. Jadi di dalam lafaz ini tuh menjelaskan mengenai tentang wanita atau istri-istri yang sudah berhenti haid atau kita sebut sebagai menopause, serta istri-istri yang memang diceraikan atau ditalak dalam keadaan dia masih belia, yang memang belum mengalami haid, dan itu perhitungan masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Nah, itu juga bila ragu-ragu untuk menghitungnya dan menentukannya. Terus untuk lafaz berikutnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan iddah dari istri-istri yang hamil adalah bila mereka telah melahirkan anak-anak mereka. Jadi kalau dia hamil, pas anaknya lahir itu masa iddahnya habis, walaupun misalnya belum nyampe 4 bulan 10 hari atau belum belum lama gitu, atau sejam setelah dia diceraikan misalnya dia hamil melahirkan, berarti masa iddahnya itu habis setelah si istri itu melahirkan anaknya. Nah, telah diriwayatkan bahwa Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah berada di bawah Sa'ad ibnu Khawlah. Lalu Sa'ad mati waktu haji wada, sedang Subai'ah tidak tengah hamil. Lalu ia melahirkan anaknya sesudah 23 hari dari kematian suaminya. Lalu ia pun mencelup bajunya, bercelak dan berhias diri karena ingin kawin lagi. Maka perbuatannya pun diingkari orang. Lalu ditanyakan pada Nabi SAW tentang hal itu. Beliau menjawab, bila tidak melakukan yang demikian, maka itu karena masa iddahnya telah habis. Jadi kalau yang wanita hamil itu masa iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Lalu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di dalam ayat ini terdapat isyarat mengenai keutamaan takwa dalam urusan-urusan dunia dan akhirat, dan bahwa ketakwaan itu mengeluarkan dari segala kesulitan yang dihadapi orang di dunia dan akhirat. Lalu berikutnya yaitu ayat 5. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Hukum-hukum talak, pemberian tempat tinggal, terus iddah yang telah disebutkan dan yang disyariatkan kepadamu ini adalah perintah Allah, yang mana setiap maksudnya peraturannya itu harus mengikuti dengan apa yang udah Allah tentukan gitu. Jadi jangan keluar dari itu, jangan seenak-enaknya. Terus wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Dan barang siapa yang takut kepada Allah lalu menunaikan fardu-fardunya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagai dijanjikan di dalam kitabnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ini surah Hud ayat 114, artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu berikutnya ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Tempatkanlah istri-istrimu yang ditalak di tempat kamu tinggal menurut keadaanmu. Jadi istilahnya si istri ini kalau dalam keadaan masa iddah itu ya suaminya tuh kasihlah tempat-tempat yang sekiranya tuh bisa layak tapi juga sesuai dengan kemampuan suaminya. Lalu wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Dan janganlah kamu menggunakan kesulitan terhadap mereka di dalam tempat tinggal dengan menyibukkan tempat atau menempatkan orang lain bersama mereka yang tidak mereka sukai untuk tinggal bersama mereka, untuk memaksa mereka keluar dari tempat tinggal mereka itu. Kemudian Allah menjelaskan nafkah istri-istri yang hamil. Firman Allah, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadhna hamlahun. Sebab dengan melahirkan itu habislah masa iddah. Yang talak bain. Adapun istri yang ditalak roji, maka ia berhak atas nafkah meskipun ia tidak hamil. Jadi kalau untuk ketika udah ditalak bain, maka untuk yang
tidak hamil, dia tuh nggak berhak untuk mendapatkan nafkah, dia hanya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal saja. Tapi kalau dia hamil ketika talak bain, maka dia berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Nah, kalau di talak roji, maka orang yang hamil maupun yang tidak hamil itu berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Lalu fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan ditalak bain karena sudah habis masa iddahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh pula menolaknya. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapat upah yang sepadan dan mereka bersepakat untuk itu dengan para bapak atau wali-wali dari anak-anak. Di sini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggung jawab para suami, sedang hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada para istri. Lalu wa'tamiru bainakum bima'ruf. Bermusyawarahlah kalian, wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral, dan peradaban. Jadi walaupun sudah cerai gitu, tapi harus tetap didiskusikan dengan baik untuk masa depan anaknya gitu, dari moralnya, tadi peradaban, serta kesehatan. Lalu kemudian Allah menunjuki apa yang wajib dilakukan bila tidak terjadi kesepakatan antara kedua orang tua itu dalam hal nafkah. Firman-Nya, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika sebagian dari kamu menyulitkan sebagian yang lain, misalnya si bapak pelit dalam memberikan upah atau si ibu ngotot dalam meminta tambahan yang tidak dikabulkan, maka hendaklah si bapak mendatangi pemberi susu lain yang menunaikan tugas penyusuannya. Tetapi bila si ibu rela dengan upah yang diberikan kepada pemberi susu yang asing itu, maka si ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya. Lalu lanjut ke tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili yang ayat 4. Sesungguhnya iddah bagi perempuan menopause, yaitu perempuan yang tidak lagi mengalami masa haid karena sudah masuk pada usia lanjut yang mencapai 55 tahun atau 60 tahun adalah 3 bulan, sebagaimana pengganti kuruk bagi wanita yang masih mengalami haid seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 228. Jika masih ragu-ragu dalam perhitungan masa iddahnya, sebagaimana masa iddah bagi perempuan yang belum mengalami haid, yaitu 3 bulan sama dengan perempuan yang menopause. Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, sesungguhnya aku berani memastikan harus dengan melakukan mubahalah bahwa ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa yang pendek, maksudnya surat An-Nisa yang pendek itu adalah at-talaq. Wa ulatul ahmali turun setelah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang menyebutkan masa iddah 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Sementara itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa yang lebih lama, apakah kelahiran ataukah 4 bulan 10 hari, sebagai pengakomodiran antara ayat ini dan ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Maksudnya jika yang lebih lama adalah masa terjadinya kelahiran, dalam arti setelah 4 bulan 10 hari perempuan yang bersangkutan belum juga melahirkan, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sedangkan jika yang lebih lama adalah masa 4 bulan 10 hari, dalam artian ia sudah melahirkan sebelum berlalunya 4 bulan 10 hari dari kematian suami. Iddahnya adalah menggunakan patokan 4 bulan 10 hari. Jadi yang dilihat itu waktu yang lebih lama. Itu menurut Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Dan yang terakhir ini lafaznya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hukumnya sehingga ia pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang, niscaya Allah memudahkan dan melancarkan urusannya semua di dunia dan akhirat. Ini merupakan sebuah penegasan tentang keutamaan takwa di dunia dan akhirat. Lalu berikutnya adalah ayat 5. Seluruh hukum tersebut yang menyangkut masalah talak, iddah, dan as-sukna, hak tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani iddah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Dia perintahkan kepada para hambanya dan yang Dia turunkan kepada mereka dalam Qur'an-Nya. Barang siapa yang takut dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkannya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadapnya, niscaya Allah menghapus dosa-dosa
dan kesalahan-kesalahannya dari lembaran-lembaran catatan amal perbuatannya serta tidak menghukumnya dan tidak menuntut pertanggungjawaban terhadapnya atas dosa dan kesalahan itu. Sebagaimana yang dia janjikan dalam firman-Nya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan di Quran Surat Hud ayat 114. Lalu berikutnya ayat 6. Tetapkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi tepatkanlah dan sediakanlah tempat tinggal bagi para istri yang ditalak dengan tempat tinggal yang serupa dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan kondisi kalian dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesanggupan kalian. Jadi kalau misalnya suaminya lagi masa iddah, terus si suaminya tinggal di rumahnya besar gitu, sedangkan istrinya ditaruh di tempat-tempat kontrakan yang kecil, yang istilahnya nggak layak untuk ditinggalin istrinya, itu nggak boleh. Jadi harus ya paling tidak yang nyaman buat istrinya gitu, tapi sesuai dengan kemampuan si suaminya. Ini adalah penjelasan tentang apa yang harus diperoleh oleh para perempuan yang ditalak berupa hak tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi suami, karena tempat tinggal adalah salah satu bentuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Lalu, jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Apabila istri yang ditalak sedang hamil, suami wajib memberikan nafkah sampai ia melahirkan kandungannya. Tidak ada perselisihan di antara ulama yang tentang kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak yang sedang hamil. Lalu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak 3 hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun ia tidak memiliki hak mendapatkan nafkah kecuali dia sedang keadaan hamil. Lalu selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayarkan upah atas penyusuan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Apabila setelah itu para istri yang kalian talak menyusui anak-anak kalian yang mereka lahirkan, berilah mereka upah menyusui jika mereka setuju dengan ujrah misal, upah standar. Saling memerintah, menyuruh, meminta, dan bermusyawarah kalian, wahai para suami dan istri yang terjadi perceraian dan talak di antara kalian dengan baik, patut dan benar, menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dengan dilatar belakangi oleh semangat menjaga kemaslahatan anak, kondisi kesehatan dan penghidupannya tanpa menimpakan mudarat, tanpa saling memberatkan dan mempersulit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, jangan seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Al-Baqarah ayat 233. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa biaya upah menyusui bagi anak-anak adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab para suami, sedangkan hak perawatan adalah menjadi tanggung jawab istri. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Jika kalian bersikap saling tidak sepaham, berselisih, tidak memiliki titik temu, tidak mau saling memaklumi, dan tidak bisa mencapai kata sepakat menyangkut penyusuan, saling mempersulit, Bapak tidak setuju dengan jumlah upah yang diminta dan diinginkan oleh Ibu, sementara Ibu tidak mau menyusui kecuali dengan upah yang diinginkan. Bapak mengupah perempuan lain untuk menyusui anaknya. Di sini tersirat teguran terhadap ibu yang bersikap terlalu keras dalam menuntut dan tidak mau bersikap toleran dengan ayah. Hal itu adalah jika memang anak mau disusui oleh perempuan lain. Jika tidak, wajib bagi ibunya untuk menyusuinya. Baik teman-teman, silakan ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silahkan teman-teman. Ayo berdiskusi. Banyak sekali, panjang kali lebar ya. Silahkan.
Ayo, nggak ada yang tanya ini. Paham semua apa nggak paham semua? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya yang nanya. Pemakala izin bertanya. Silakan Mbak Fadila. Ya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera. Jadi sebenarnya ini studi kasus di daerah saya ya gitu. Jadi orang yang idah karena ditinggal mati, khususnya orang tua gitu. Jadi yang udah menopause itu kan idahnya sama kayak yang lain gitu kan. Kalau aturan umumnya kan sama kayak yang lain. Nggak boleh keluar sama sekali. Nah, di daerah saya ini keluar pintu depan rumah pun emang nggak boleh gitu loh, Fani. Jadi benar-benar memang dikurung di dalam rumah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik sebelum ditinggal meninggal kayak biasanya jamaah 5 waktu, ngaji mingguan kayak gitu tuh ditinggal semua kan karena idah gitu. Akhirnya ada salah satu kiai kampung itu bilang idah yang seperti itu salah kaprah gitu. Kalau untuk yang orang tua yang udah menopause itu nggak apa-apa, tetap keluar rumah karena kemungkinan untuk menikah lagi itu kecil gitu loh. Nah itu bagaimana ya kira-kira? Ngerti nggak, Van? Baik. Bentar Kak. Kak Fariha. Ngerti nggak Mbak Far? Jadi ini ya maksudnya apa? Jadi bentar Kak. Maaf Kak, tolong maksudnya lebih dijelas lagi maksud pertanyaannya apa? Jadi, oke, pertanyaannya gini. Orang yang sudah idahnya orang yang sudah menopause itu apakah tetap 3 bulan atau boleh keluar rumah kayak biasanya gitu? Karena kemungkinan untuk menikah lagi atau tanda kutip ganjen gitu ya, itu tuh sedikit gitu untuk orang tua, kecuali masih yang muda-muda gitu. Jadi boleh apa enggak kayak gitu? Baik Kak, ditampung dulu ya. Apa Ya. Mbak Farha atau Irtiko mau langsung menjawab? Baik Kak Fadila, aku coba jawab dulu ya. Cuman ini mohon maaf kalau ada kesalahan gitu ya. Ya. Jadi ya tetap kalau dari yang dari kitab tafsir yang 4 tadi itu memang yang untuk perempuan menopause itu masa iddahnya tetap 3 bulan gitu. Dan pun kalau memang maksudnya dia mau keluar gitu kan, ya keluarnya mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat itu seperti mau datang ke majelis taklim atau mungkin intinya untuk hal-hal yang positif. Menurut dari ininya sih nggak ada masalah gitu, selama ya itu dia tidak mencari laki-laki untuk menikahi dia gitu, karena kan masih dalam masa iddahnya gitu. Itu Kak Fadilah yang aku paham, soalnya dari 4 kitab tafsir tadi, dari yang At-Tabari, Al-Azhar, Al-Munir sama Al-Marugi itu memang untuk perempuan menopause itu ininya 3 bulan masa iddahnya. Bagaimana? Kenapa Kak? Silakan. Iya, karena ya yang kata Kiai yang bilang itu ya kayak gitu, untuk kepentingan yang baik sih nggak apa-apa gitu. Karena kan orang tua kan kayaknya udah nggak mungkin gitu loh, yang mau nyari anak kayak gitu kan. Berarti nggak apa-apa gitu ya? Iya, nggak apa-apa Kak. Selama itu tadi jangan ada niatan untuk misalnya dia mau cari laki-laki lain untuk nikahin dia lagi, bersolek dengan niat macam-macam itu ya jangan gitu. Karena kan dia masih dalam masa iddah gitu, dia harus menjaga gitu. Ya kalau keluar ya hal-hal positif aja seperti ya tadi mau datang kajian gitu dan hal lain yang positif. Oke, makasih Ya, Pemakala. Baik, yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mau dikritik, silakan.
Mbak Farha, saya mau nanya Mbak. Ya, silahkan. Ya, jadi saya mau nanya. Kalau misalnya ada misalnya seorang ibu-ibu gitu, bisa dibilang belum terlalu tua sih, masih memungkinkan untuk menikah gitu. Dan kemudian suaminya itu meninggal dan mereka itu bisa dibilang sebelumnya itu kehidupannya itu gimana ya? Kayak cuman cukup untuk makan aja gitu. Maksudnya ya hartanya itu nggak seberapa gitu. Terus pas suaminya meninggal kan istrinya itu ada masa idahnya ya. Nah itu dengan terpaksa istrinya kan harus apa? Misalnya harus mencari rezeki gitu. Maksudnya mereka nggak ada yang nanggung gitu hidupnya setelah suaminya meninggal. Itu gimana ya Mbak? Apakah istrinya itu boleh keluar untuk mencari nafkah? Nah, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Nisa pertanyaannya. Sebentar ya. Mau menjawab pertanyaan Nisa. Mohon maaf kalau misalkan memang kurang jelas atau misalkan belum memenuhi gitu kan ya. Ini sepemahaman saya gitu kan. Kami makalah kalau memang benar-benar mendesak gitu, mungkin tidak apa-apa gitu kan. Karena mau gimana lagi, kita kan tetap harus punya kewajiban lain juga gitu yang harus dipenuhi seperti itu Nisa. Soalnya dari keempat tafsir ini sih tidak menjelaskan bagaimana nanti setelah ini gimana gitu, enggak, tapi lebih kewajiban seorang suaminya gitu loh. Banyak di tafsir ini kayak seperti itu. Paham ya Nisa ya? Atau gimana? Atau Irtika mau menambahkan? Mbak Irtiko, silahkan. Fani, mau menambahkan? Sudah, sepertinya sudah cukup. Nisa gimana? Iya Mbak, mungkin di sini itu lebih ke idah perempuan yang ditinggal karena dicerai gitu ya, bukan gitu karena kan, suaminya meninggal ya. Mas. Nah kayak gitu. Terus keadaan hamil gitu, masih keadaan hamil, jadi harus bagaimana gitu kan, mempertanggungjawabkan anak yang masih ada di kandungan seperti itu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Nisa. Silakan teman-teman, barangkali ada yang masih ingin didiskusikan atau ingin menambahkan, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kasma Fitriani, izin bertanya pemakalah. Jadi, misalnya gini, untuk perempuan yang menggugat cerai suaminya, apakah itu masa idahnya sama seperti perempuan yang
masih dalam siklus haid, yaitu 3 quru atau kayak mana? Terima kasih. Asma, mohon maaf. Tadi apa itunya pertanyaannya, mohon maaf. Iya, Van. Jadi tadi itu misalnya gini kan, sang istri perempuan ataupun istri yang menggugat cerai suaminya, apakah itu masa idahnya sama seperti perempuan yang ditinggal wafat ataupun perempuan yang diceraikan ketika masih dalam masa haid? Nah, gimana ya? Aduh, intinya Oh, gini deh. Iya, iya. Wah, Iya, iya, iya. Maksudnya istrinya yang ini ya, yang minta sama suaminya untuk ya, diceraikan gitu. ya benar, istri yang menggugat cerai suami, bukan suami yang menalak istri. Itu Kas, kayaknya pas yang apa ya di Al-Munir, kayaknya Fanny pernah baca deh, itu ada di apa sih di pembahasan ini ayat yang Ines sama Muti kemarin waktu dipresentasiin ya, ayat berapa sih tuh ayat pokoknya di situ tuh kalau si perempuan itu yang menggugat yang menggugat cerai Suami itu ke suaminya, itu ya sebenarnya sama aja masa idahnya. Kalau yang Fani ini ya, yang Fani pahamin dari tafsir Al-Munir tuh cuman ya itu asal dia tahan aja gitu kan, maksudnya gimana sih kemarin tuh ya. Tapi yang setahu Fani di situ tuh nggak secara detail sih Kas, tapi di situ nggak ada yang bilang yang kalau yang dia yang minta talak itu beda gitu masa idahnya. Tapi kayaknya sih sama. Nanti lebih jelasnya sama Ibu ya. Soalnya kurang paham juga. Soalnya kan aku ada baca artikel ya, katanya gini, untuk perempuan yang minta yang menggugat cerai suami itu masa idahnya cuma satu kali haid doang, satu kali haid katanya. Nah kan ada perbedaan, makanya nanti Iya, coba ya, soalnya Fani sama yang teman-teman pemakala sekarang belum ketemu gitu. Ya, sama ini Van, Apa? perempuan yang ditalak 3 sama suaminya, itu juga sama kayak perempuan yang menggugat cerai suami, masa idahnya cuma satu kali haid. Oh gitu, iya baik. Yang aku baca ya. Iya. Ya baik, oke terima kasih Kasma. Yang lain apakah ada yang tahu jawabannya? Silakan, nggak apa-apa dikeluarkan saja jawabannya. Atau mungkin Kak Fariha, Irtiko. Assalamualaikum pemakalah. Waalaikumsalam Kak Fahmi. Ya Fani, izin bertanya, bukan buat menjawab, tapi izin bertanya lagi boleh? Ya silakan. Oke, terkait dengan masa idah perempuan, kan tidak sesuai dijelaskan tadi ya, banyak tadi kan tidak boleh keluar rumah ya. Nah, kalau itu kan mungkin zaman dulu keluar rumah kan belum ada sosmed gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan udah ada sosmed gitu. Jadi kayak sekarang kan di rumah pun udah kayak keluar rumah gitu kan. Bisa apa ya? Kayak lihat-lihat story orang atau ya kayak cuman apa ya?
dunia maya tapi kayak nyata gitu loh kan. Walaupun kita nggak keluar tapi kita tahu kabar di luar kayak gitu. Oke, terima kasih. Kak Fahmi, maaf tadi gresek-gresek suaranya. Iya, tadi nggak jelas Fahmi. Aku matiin video aja ya. Nah, ya itu apa terkait masa idah yang perempuan nggak boleh keluar rumah. Nah, itu kan kalau zaman dulu mungkin belum ada sosmed ya. Kalau sekarang kan udah mayoritas orang kan pakai sosmed gitu ya. Jadi kayak walaupun dia di dalam rumah tapi bisa seperti dia keluar rumah gitu. Maksudnya kayak lihat story orang gitu atau mungkin update status atau gimana gitu seakan-akan dia kan di luar gitu loh. Gitu. Jadi gimana itu? Enggak, jadi bisa kayak mengundang kayak tadi kan ditakutkan mengundang laki-laki untuk suka sama dia gitu kan. Kalau di sosmed kan bisa jadi gitu. Walaupun nggak ketemu tapi lihat lihat gambarnya atau lihat story-nya atau gitu, paham nggak? Iya, iya, iya. Nah, Coba ya ya. Kak menjawab. Ini sesuai analisa dari apa ininya Kak Fahmi tadi, itu mah maksudnya kalau buat status gitu, maksudnya kalau yang memang niatnya ketika dibuat status niatnya memang apa ya untuk ngasih tahu nih keadaan dia gitu atau sengaja supaya narik perhatian orang, yaitu hal-hal seperti itu harus dihindari gitu. Apalagi apa namanya pada masa iddah tadi ya, kalau selama statusnya baik-baik aja positif gitu ya nggak ada masalah gitu sih Kak. Gimana Kak Fariha sama Irtiko? Ayo berkomentar. Irtiko nih. Kejurupan. Ya kayak gitu kira-kira Kak. Bagaimana Kak Fahmi? Nanti kalau mau lebih jelas lagi sama Ibu gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Pemakala. Ya, sama-sama. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Ibu, kami kembalikan kepada Ibu. Pemakalah. Baik, sebentar. Baik, Ibu. Pemakalah dapat kitabnya apa ini? Ada Al-Munir, Ibu. Munir ya. Harusnya bisa dibaca dulu. Tapi oke, kita bisa sambil ditampilkan ya. Baik, Ibu. Ada Zoom juga. Ini Harfani satu kelompok dengan siapa? Dengan Irtiko Nisa dan Fariha, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya dengarkan seluruh mahasiswa 7B ya. Yang keikian. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi syukur kepada Allah kita panjatkan pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan tafsir tahlili berkaitan dengan surah Al-Falaq ayat 4 ya, 456 ya. 456. Kalau kita lihat pembagian ayat ini antara Al-Maraghi dengan
tafsir Munir, Syekh Wahbah itu ada sedikit perbedaan ya. Tapi karena yang kita gunakan adalah Syekh Wahbah, Syekh Wahbah, sampai ayat 4, 5, 6. Betul ya, makalah? Ya Ibu, 456. Baik. Kalau kita lihat lagi beberapa tafsir juga sedikit berbeda pengelompokannya tergantung pada mufassir itu. Ada yang dari awal ya ayat 1 sampai 8 ya. 8 yang sampai pada habis habis tema tentang iddah. Nah, baik. Memang karena surah At-Tolak ini berkaitan tentang iddah ya. Itu masuk dalam kajian ini. Nah, kemudian di sini tadi sudah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar kali tinggi, pemakalah lengkap sekali. Saya nggak tahu ini teman-teman pada nyimak atau enggak. Pada membaca makalah atau enggak. Nanti ini harus dicermati. Harus ditanyain satu-satu. Makanya tadi kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Kalau kita khawatir tidak sampai pesan-pesan yang disampaikan oleh pemakalah tadi. Nah, baik, kita lihat di baca ayat 4 ya. Baca ayat 4 tentang iddah ya. Iddah bagi perempuan ya. Bagi perempuan yang yang tadi yang tidak ada di ayat sebelumnya itu berkaitan dengan salah satu kuru. Salah satu kuru itu jumhur menyepakati maknanya adalah 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Bagaimana dengan wanita yang haid? Itu tidak boleh ditalak. Ya. Wanita yang haid itu tidak disarankan atau tidak Al-Qur'an memberikan tuntunan tidak boleh ditalak. Talaknya nanti kalau udah suci. Ya. Karena itu berpengaruh terhadap 3 kali iddahnya. Dan kalau kita lihat hikmahnya ya, jadi ada hukum itu kan pasti ada punya hikmah, ada maqasidus syariah. Ada tujuan diturunkannya hukum. Kita lihat hikmahnya, kenapa orang haid tidak boleh ditalak atau tidak sah talak bagi orang yang haid, karena Allah ingin sebenarnya untuk kedua pasangan ini berpikir kembali atau merenung kembali untuk apakah mereka mau jadi talak atau enggak. Karena nanti ketika suci mereka bisa dekat lagi. Mohon maaf, mungkin pernah saya sampaikan dan ini mungkin sudah pada tahap yang dewasa ya, semester 7 saya kira sudah cukup usia untuk agak vulgar sedikit. Berhubungan suami istri itu menjadi sebuah aktivitas yang bisa mengeratkan kembali sebuah hubungan suami istri. Ketika haid itu tidak diperkenankan berhubungan suami istri. Nah, maka ketika suci diharapkan mereka bisa berkomunikasi lagi dengan baik, kemudian bisa berhubungan suami istri lagi dan mereka mau berpikir kembali untuk melakukan sebuah perpisahan. Nah, itu ada hikmahnya di situ. Dan juga kondisi, mungkin sudah saya jelaskan juga di minggu lalu bahwa kondisi perempuan haid itu bisa jadi berpotensi naik turun, ya, karena dia mengalami kalau air itu dehidrasi ya, maksudnya pengeluaran yang dari segi haid kesehatan itu dibersihkan, memang darah kotor kita dikeluarkan, tapi yang namanya darah meskipun kotor kita tetap ada kondisi-kondisi biologis kita yang sedikit berubah ya, yang pasti berpengaruh. Itulah kenapa orang yang mentalak istrinya ketika haid itu tidak. Nah, itu tadi salah satu kuru. Nah, sudah dijelaskan di ayat sebelumnya tentang iddahnya orang yang meninggal. Iddahnya seorang perempuan yang ditinggal yang berpisah dulu ya, yang berpisah hidup itu adalah 3 bulan atau salah satu kuru. 3 kali suci ya, bukan 3 bulan. 3 kali suci tepatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ditinggal karena wafat, karena meninggal suaminya, itu 4 bulan 10 hari. Ada perbedaan. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat lagi. Bagaimana kalau si perempuan ini hamil, ya, perempuan ini hamil, kemudian dia mati suaminya, meninggal suaminya. Nah, dia pakai iddah yang mana? Dia pakai salah satu kuru
atau 4 bulan 4 bulan 10 hari. Nah, coba pakai yang mana? Saya tanya aja deh. Siapa yang bisa jawab atau mau menjawab? Ada nggak di makalah teman-teman? Saya nggak nanya pemakalahnya ya, saya nanya yang lain. Di makalah ada nggak teman-teman? Tentang itu tadi. Jadi idahnya dia ikut siapa? Ikut yang mana? 4 bulan 10 hari, Bu. 4 bulan 10 hari. Walaupun sudah melahirkan, tetap harus mengikuti 4 bulan 10 hari, gitu ya? Sampai bayinya lahir nggak sih, Bu? Ya, berarti sampai melahirkan kan? Sampai melahirkan. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan apa tadi bayinya lahir tapi belum 4 bulan 10 hari gimana? Sudah selesai belum idahnya? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Mungkin. Sudah ya. Siapa tadi yang jawab? Saya pakai HP ini, maaf. Nisa, Bu. Hah? Itu Nisa, Bu. Itu bisa. Baik, berarti sudah selesai ya. Nah, ini ada istilah atau perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i ya, berdasarkan pernah waktu itu ada hadis Rasulullah tentang ada sahabati, ya, sahabat itu sahabat perempuan, siapa yang namanya? Subai'ah kalau nggak salah binti Al-Haris, saya ingatnya Al-Harisnya, yang gampang soalnya. Subai'ah binti Al-Haris kalau nggak salah, waktu itu ditinggal suaminya, kemudian melahirkan, kemudian dia minta izin kepada Rasulullah untuk menikah, maka dibolehkan oleh Rasulullah. Dia sudah habis idahmu, sudah habis, meskipun belum 4 bulan 10 hari, kalau sudah melahirkan, maka ikutilah maka menikahlah. Nah, waktu itu Suba'ah itu minta izin menikah, gitu, kan nikahlah. Nah, ini memang sebentar di Al-Baqarah ayat tentang talak itu Al-Baqarah 200 berapa ya? Yang at-tolak, yang tentang tolak itu kan banyak ya. Tentang talak-talak ini banyak di Al-Baqarah nih, jadi agak berkaitan. Ada yang kalau Al-Baqarah itu kan yang ayatnya itu loh, yang arba'ata asyhuri wa asyra itu loh. Nah, ini kita harus lincah teman-teman. Kekurangan kita sebagai mahasiswa IGI ya. Saya juga dulu begitu. Bahwa kita itu hafal ayat. Tapi kalau kita di ayat ini apa, itu belum bisa cek gitu. Nah, Ibu, kalau ini tentang apa ya, Ibu? Nah, yang 230 berapa ya? Sebentar. Tolak dulu ya. Yang ayatnya kan tolak banyak. Walladzina yutahuna azwaja terus ini dia 234. Di 234 itu nah pojok atas ya. Pojok atas nih yang main pojok-pojok. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, jadi orang yang yang ditinggal mati suami maka arba'ata ashhurin wa ashra. Di sini di ayat tadi kalau nggak salah saya lihat ada wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahunna. Ada sedikit perbedaan dengan ayat yang tadi dikaji. Nah, itu tidaknya orang yang melahirkan itu sampai apa? Ini tadi menggunakan hadisnya Suba'ah tadi ya. Nah, tapi dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memegang dari Sayyidina Ali bahwa apa? Idahnya orang yang ditinggal mati suami, misalkan lahir, dia udah lahiran, tapi masih 4 bulan. Maka belum selesai idahnya sampai menggenapkan 4 bulan 10 hari. Nah, jadi tetap menggunakan yang 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi kalau sampai 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir, maka tetap menunggu sampai lahir.
Nah, gitu ya. Itu dari Sayyidina Ali yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Ya, kita di mazhab Hanafi. Itu kalau saya lihat itu untuk ihtiyat ya, untuk hati-hati. 4 bulan atau menggabungkan antara dua hukum atau dua ayat. Karena kalau di Al-Baqarah ini ada yang kayaknya dari turunnya Al-Baqarah dulu baru At-Thalaq ini. Kalau kita lihat yang ayat-ayat ini. Gitu ya. Nah, itu perbedaan ya hukum itu teman-teman harus tahu di dalam Al-Qur'an sendiri, gitu ya. Tapi sebenarnya sudah banyak semua insya Allah sudah dikaji oleh para ulama kita, tinggal kita baca. Baik, itu tadi tentang iddah ya, review lagi yang kemarin, tapi ada sambungannya juga sekarang. Nah, sekarang iddahnya yang tidak disebutkan. Nah, ini ada sebab nuzulnya ini. Ada sebab nuzulnya. Ya, terus yang sudah monopos bagaimana? Nah, ya berarti di sini dikatakan salah satu asyurin atau 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kemudian kalau yang anak yang dicerai kemudian masih di bawah umur, ya, ini Al-Qur'an itu begini teman-teman, sangat bagus sekali merangkum berbagai hukum yang ada di nalar kita emang ada ya begitu. Nah, gitu. Emang ada ya begitu. Nah, ini ya karena buatan Allah Subhanahu wa taala ya sudah merangkum yang kemarin, yang sekarang atau bahkan yang akan datang. Nah, itulah kerennya, namanya juga Al-Qur'an tuh mukjizatnya di situ. Ternyata di Al-Qur'an merangkum bahwa yang ketika dia menikah kemudian masih di bawah umur, maka dia sudah iddah. Ya, iddahnya 3 bulan sama dengan yang menopause. Nah, kemudian wa ulatul ahmali ajalahunna hamlahun. Maka iddahnya 3 bulan. Juga perempuan yang tidak haid ya, menopause tadi ya, waktu dia iddah itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Waktu iddah mereka sampai tadi udah dijelaskan masalah juga ini. Nah, dan barang siapa bertakwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini saya ulang lagi. Bahwa ayat-ayat tentang talak, ya, ayat tentang rujuk, ayat-ayat tentang ila, ya semuanya yang berkaitan dengan talak itu pasti Allah sering sekali mengaitkan 2 hal, yaitu anjuran untuk seorang laki-laki maupun perempuan atau pasangan itu untuk bertakwa kepada Allah, dan yang kedua untuk bertawakal kepada Allah. Ya, silakan teman-teman perhatikan ya di Al-Baqarah itu kan ayat yang paling susah, kadang yang paling bulat untuk dihafal itu kan tentang talak ya. Itu tadi yang saya di antaranya itu. At-tolak marratan, balik lagi ke tolaknya yang ke sini lagi gitu ya. Itu harus cermat di situ. Nah, banyak sekali berkaitan tentang ketakwaan. Di sini juga wa may yattaqillah. Jadi sebuah proses perceraian sampai pada tahap iddah itu diperhatikan betul oleh Al-Qur'an karena itu cukup menyakiti hati. Ya. Menyakiti hati siapa? Menyakiti hati perempuan, juga menyakiti hati laki-laki, dan juga menyakiti hati keluarga masing-masing. Jadi sesuatu yang nggak enak lah itu. Jadi pasti diakhiri dengan setelah hukum-hukum Allah jelaskan, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, susah berat menjalani itu. Tapi kalau kalian bertakwa akan Allah mudah. Nah, dan di situ berarti ada yang namanya kalau di dalam dalam ilmu kita kenal ada ilmu syariat atau ilmu hukum. Ada ilmu hakikat yaitu ilmu tasawuf. Nah, itu main di situ. Karena tidak bisa semata karena itu misakon golidon ya, atau sebuah ikatan yang agung, pernikahan itu langsung kepada Allah. Bahkan saya pernah baca di tafsirnya Pak Quraisy itu wa may yattaqillah ya, di situ barang siapa, itulah aturan-aturan Allah berkaitan dengan ayat ini ya. Saya lupa itu penafsirannya ayat yang mana, tapi di At-Thalaq ini kalau kalian berbuat dolim atau ayat yang kalau kalian berbuat dolim atau berbuat aniaya ya terhadap istri, terutama ini kan perhatian untuk itu tuh ingat saya buka yang askinuhunna min haitsu sakantum.
sakantum. Wa in amna fatku alaihinna ya Nah, pokoknya di ayat 6 ini, di ayat 6 itu ya, itu Pak Kores memperingatkan betul ya. Memperingatkan betul bahwa itu jangan sampai mendolimi pasangan. Ya, sama menjadi pasangan. Karena gini, teman-teman jangan berpikir pasti itu kan laki-laki Bu, kalau kita mah ada perasaan ya. Jangan seperti itu, jangan terlalu pede juga. Tapi kita harus ada tawadu, ada ketawaduan, tapi juga tidak menerima ya. Memang kalau diledekin tuh sering sama senior-senior yang laki-laki atau orang ini, kalau anak Iki mah insya Allah menerima konaah gitu. Tidak juga konaah 100% kalau kita didolimi ya. Tapi walaupun maksudnya ya apa-apain kita nggak sakit hati ya, kita manusia biasa. Ya, tapi itu diperingatkan bahwa jangan kita menganiaya ya. Intinya jangan sampai, karena akibatnya apa? Akibatnya itu kita akan dipersulit urusan kita oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, itu kalau saya lihat itu karena apa? Karena agungnya sebuah pernikahan. Agungnya sebuah pernikahan, maka teman-teman kalau mau nikah ini harus belajar dulu. Jangan langsung saya suka sama siapa di sini yang kelihatan teman Kasma di sini. Ya udah, ada yang suka sama Kasma. Nah, Kasma ada ya, sudah menerima, misalkan namanya Ahmad. Nah, cuman kenal sebentar, tapi ini sebelum menikah, ini teman-teman udah masanya, sekarang sudah era itu terbuka sekali, maka harus diskusi dulu. Perspektif itu harus disamakan. Jadi kenapa orang itu boleh ta'aruf, boleh dekat dengan laki-laki, itu bukan untuk sebelum nikah. Itu di dalam saya pelajari ya setelah kita banyak baca gitu ya, itu bukan untuk dia bahas sekarang makan bareng gitu aja, bukan, tapi untuk memersatukan isi kepala gitu ya. Walaupun nanti setelah menikah itu lebih kepada banyak sekali ya. Kalau kadang gini, kalau pacaran yang kelihatan cuman bagusnya. Saya nggak mendukung teman-teman untuk punya hubungan yang dinamakan pacaran ya. Saya lebih setuju teman-teman punya teman dekat untuk saling mengenal dan tidak selalu sering ketemu ya. Lebih baik ya, itu tadi mengenal karakter itu tadi. Jadi kalau menurut kamu itu bagaimana? Jadi ada perspektif yang sama bahwa dalam sebuah pernikahan itu harus bagaimana. Nah, ini penting ini. Karena kalau sama-sama kalau buat misalkan ini karena teman-teman di kelas 7B ini udah belajar, misalkan Fariha udah tahu, karena kita bisa belajar, kita tahu bahwa pernikahan sebuah perjanjian yang agung langsung sama Allah. Ya. Nah, itu si laki-laki atau calon itu sudah menyadari itu belum? Nah, itu contoh Ibu mohon maaf suaranya tidak terdengar, Bu. Oke, sinyalnya ini ya. Ibu keluar ya? Lagi hujan, guys. Oh. Saya keluar ya? Saya terpental ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, di sini baru. Baik, mohon maaf saya lanjutkan. Nah, jadi kalau sudah ada persamaan perspektif seperti itu ya, menghargai sebuah pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban, mengetahui, nah ini itu akan mudah kalian untuk berjalan dalam pernikahan. Jadi jangan, pokoknya saya juga suka, udah kita suka. Nah, gitu ya. Misalkan bagus sekali kalau mau istikharah dulu. Nah, istikharah itu adalah dan doa dan sebagainya itu adalah usaha lahiriah. Usaha batiniah maksudnya. Nah, usaha lahiriah itu lahir dari diskusi ya. Jadi bukan makan barengnya, nonton barengnya, tidak, tapi diskusi. Ya, diskusi bicara yang menurut kamu tuh seperti ini bagaimana? Pandangan ya, menyatukan pandangan. Itu baru di awal. Nanti kalau udah menikah lebih banyak lagi. Karena kepala manusia itu kan beda ya. Isinya beda. Jadi apalagi laki-laki dan perempuan itu secara biologis sangat berbeda. Ya, kalau perempuan lebih perasa, kalau laki-laki memang diciptakan oleh Allah dia lebih
akalnya memang lebih besar ya, isi otaknya ini strukturnya beda dengan kita. Ya lebih banyak akal nalariahnya. Kalau kita memang lebih banyak perasanya. Nah itu sudah di sunatullah. Nah gimana itu supaya bisa nyambung? Nah maka di sini betul-betul wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Ya. Dan itulah perintah Allah, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Nah, kenapa ada ayat yukaffir anhu sayyi'atihi? Ini akan kalau kalian bertakwa kepada Allah akan Allah hapus kejelekan-kejelekan. Nah, karena dalam sebuah pernikahan itu teman-teman, itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, dalam sebuah konsepsi pernikahan itu banyak sekali yang kita berbuat salah, suami pasangan kita juga berbuat salah. Ini kayak konseling pernikahan ya. Temanya ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah, ini harus punya ilmunya. Kalau menikah sekarang nggak punya ilmunya kasihan gitu. Banyak godaan ya, apalagi HP-nya masing-masing nggak boleh dibuka. Ini kan kita kepo penasaran apa isinya kan. Itu rentan sekali gitu ya. Nah, Allah Muhammad kaget, petirnya gede banget. Depan saya ini luar langit. Nah, baik. Itu ya. Jadi karena kalau kita bertakwa ini lagi dipakai. Oh, dibawa pulang. Dibawa ke sekolah. Bentar ya, sedikit lagi selesai. Jadi Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kesalahan kita. Sudah saya gambarkan kemarin. Coba kalau kita berantem sama teman, itu aja yang bagus itu hilang semua, tinggal yang jelek, gitu kan ya. Apalagi dengan yang pasangan ini yang apalagi ada faktor eksternal nanti misalkan sudah ada apa yang lain, misalkan udah ada yang naksir lagi, gitu kan, ada sebagainya. Gitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, kalau kita takwa itu kita kembali pada hukum-hukum Allah, teman-teman. Oh, jadi begini bagaimana? Ya, itu yang perlu saya tekankan kepada teman-teman tentang ayat ini. Nah, kalau ayat ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Nah, ini memang konteksnya di sini berkaitan dengan iddah atau perceraian. Tetapi bisa kita gunakan ya untuk hal apapun. Nah, di sini ayat yang ke-6 memang ayat ini perhatian betul ya, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita perempuan. Jangan sampai setelah ditalak kemudian kita dibuang kayak barang. Nah, kalau dulu zaman jahiliyah perempuan itu seperti barang, teman-teman ya. Yang apalagi yang budak-budak itu, mau aja budak itu kan barang ya, mau aja laki-laki. Jadi banyak ketidakadilan terhadap perempuan. Tapi kemudian Islam datang, ini banyak sekali hak-hak yang Allah berikan kepada kita perempuan. Sampai askinuhunna min haitsu sakantum, sampai iddahnya mereka habis. Sampai iddahnya mereka habis baru baru boleh mereka pergi ya dari rumahnya biasanya. Ini hati-hati ini. Orang yang sudah kayak gitu kan biasanya kalau orang sampai berpisah itu ada yang sampai pada tahap benci misalkan, nggak suka. Ini kata orang kan benci dan cinta itu tipis ininya ya. Ya katanya saya juga nggak tahu. Nah itu kalau sudah begitu itu bisa saja langsung diusir, suruh pergi. Udah sana, kamu pergi. Kamu sudah bukan istri saya lagi, sudah saya talak dan sudah jatuh surat keputusan pengadilan. Nggak boleh ya, itu di dalam rumah dulu, nggak boleh mereka dikeluarkan. Kalau nggak salah di ayat berapa ya, ayat 8 juga ada penjelasannya. Itu fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Kalau memang dia hamil, kasih nafkah sampai dia lahir. Kalau dia menyusui, kasih nafkah untuk dia makan, pakaian ya, untuk anaknya juga. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ya. Bima'ruf ini dengan baik ya, dengan baik itu enggak kasar. Kemudian enggak ngomel nih,
saya kasih kamu vitamin biar air susunya keluar. Udah nggak usah ini, jangan gitu. Orang ibu menyusui itu ya kalau apa namanya stres sedikit nanti air susunya berpengaruh. Beda-beda sih ya. Tapi mayoritas begitu. Mayoritas dia akan psikologi, maka dia akan habis air susunya atau kurang kualitas. Maka ini sangat Allah perhatikan. Nah, boleh dan tadi disampaikan makanya juga boleh disusukan kepada orang lain ketika tidak apa namanya tidak mampu atau memang kalau dulu ya di Rasulullah kan memang kalau adatnya ya kalau itu adat bahwa seorang anak bangsawan atau perempuan bangsawan itu tidak menyusui. Jadi bisa disusukan tapi yang menyusui itu dikasih upah, itu dikasih apa namanya ya gaji lah bahasanya, gaji sesuai dengan yang dia lakukan. Baik, itu penjelasan dari saya. Ini udah jam 11 ternyata ya. Saya sebenarnya pengen baca Quran sedikit, baca kitabnya sedikit. Tapi mungkin ada dosen lain yang masuk. Tadi pertanyaan teman-teman apa ya? Yang kalau yang saya simak tadi tentang idahnya perempuan ya, yang sudah menopause dia nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan? Ya Ibu. Ya itu silahkan nggak apa-apa. Kalau saya kita kan modern ya. Kita modern asalkan ya tetap tidak dandan gitu ya, tidak dandan. Apalagi sekarang pakai masker nggak kelihatan. Ya tidak make up gitu ya, no make up gitu. Dan kalaupun dia masih belum menopause, terus kemudian maksudnya dia berpotensi masih menikah lagi, itu diperbolehkan keluar dengan syarat-syarat daruriyat. Misalkan dia memang harus mencari nafkah. Nah, bagaimana kalau dia tidak mencari nafkah, nanti anaknya nggak makan. Nah, tetapi si yang bersangkutan tersebut dibolehkan seperti itu, tapi dengan tetap mematuhi, memperhatikan rambu-rambu. Jangan udah tahu masih masa idah, kemudian memang aturannya tidak boleh keluar ya, aturan awalnya seperti itu untuk menghindar fitnah terlebih dahulu. Tetapi apa? Tapi udah pakai lipstick, ya, udah pakai baju yang ini ya, udah seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi tetap kalau memang apa namanya ya karena memang tujuan dia keluar itu untuk mencari nafkah gitu, untuk anak-anak dan ahli waris si mayit gitu, maksudnya harus diteruskan ya dengan pokoknya daruriyat ya, dalam hal itu yang darurat. Nah, kalau yang sudah menopause atau masih anak-anak ya apa namanya diperbolehkan tadi tetap dalam batas yang wajar lah ya, batas yang wajar. Itu kalau sekarang ya, kalau mungkin masih ada yang kolab dengan itu juga memang masih ada gitu mungkin ya, karena saya lihat baik dari ulama yang pemegang ijtihad pengeluar hukum sampai pada yang menerapkan di kampung-kampung atau di kota-kota itu karena ihtiyat, hati-hati ya, ihtiyat, hati-hati. Tapi karena pemikiran itu kan modern itu berkembang, hajiat kebutuhan kita itu berkembang. Nah, maka tetap harus memperhatikan apa namanya rambu-rambu, tetapi apa namanya kebutuhan yang daruriyatnya tidak terkendala. Begitu. Ada lagi Herfani yang belum dijawab tadi? Itu Ibu pertanyaan dari Kasma sama Fahmi. Untuk pertanyaan Kasma ini Ibu, untuk yang apabila si perempuannya yang mengajukan cerai sama suaminya, itu talaknya sama nggak sama yang ditinggal meninggal atau yang diceraikan biasa? Sama ini Ibu idahnya. Ya, idahnya sama, tetap sama. Tetap sama karena gini, tadi ada dalam hukum itu ada ilat. Nah, ilat hukumnya iddah itu apa? Banyak sekali sebenarnya, tapi diantaranya adalah menjaga nasab, ya, hifdzun nasl, ya, menjaga nasab supaya dia itu ketika benar-benar tidak hamil gitu ya. Kalau dia sampai hamil, saya takut saya pindah tempat dulu dekat jendela. Kalau sampai dia hamil dan itu anaknya siapa nggak ketahuan, nah itulah yang menjadi permasalahan berat di situ, karena itu nanti berkaitan sama wali anaknya, kemudian ahli waris gitu ya. Nah itu panjang rentan-rentan hukum-hukumnya yang muncul gitu. Jadi tetap meskipun yang khulu atau yang minta berpisah adalah seorang perempuan, gitu ya.
Nah, terus apa lagi? Baik, Kak Fahmi, itu tadi pertanyaannya apa, Kak? Maaf. Ada Kak Fahmi nggak? Kak Itu Fahmi. yang kaitannya sama sosmed, Bu. Mm-mm. Kalau ya kalau zaman sekarang kan udah ada sosmed gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada. Jadi kalau sekarang itu kan di dalam rumah itu udah kayak bisa keluar rumah gitu loh, Bu. Gitu. Maksudnya, Terus oh tadi main HP ya? Heeh. Terus ya iya pertanyaannya apa? tadi berarti kan masih nggak boleh gitu, Bu. Tadi udah dijawab sama pemakalah. Oh, Berarti itu idahnya boleh nggak main sosmed gitu ya? iya, Bu. Oh, untuk idahnya Kan main sosmed, itu tadi tergantung hajiatnya tadi, tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya apa. Kalau nafsi selfie terus ya nggak boleh gitu kan. Selfie apa ini nih foto lagi dan fotonya ini ya itu dihindari lah ya gitu, malah diolokin orang ini dia habis ditinggal mati suaminya, habis berpisah suaminya kok malah begini gitu kan, orang jadi insecure, salah ya kata-katanya, orang jadi ilfil ya, orang jadi ilfil, ini gimana kok habis menikah habis talak kok malah seperti ini, jadi itu akan menimbulkan fitnah. Kalaupun memang bersosmed ya silahkan ketika itu meng-share hal-hal yang positif ya. Kemudian tapi saya pikir orang setelah talak itu kalau yang normal ya itu pasti sedih kok, teman-teman. Ya. Sedih meskipun akhirnya itu menjadi solusi terakhir, itu sedih, dia move on dari sebuah perpisahan itu nggak bisa sebentar. Kecuali yang abnormal ya. Atau memang dia udah tergoda dengan yang lain gitu ya. Dengan yang lain itu punya mungkin tingkahnya berbeda. Tapi kalau orang dengan yang normal ya, yang normal kemudian itu masih mungkin paling cepat itu butuh waktu seminggu ya untuk benar-benar bisa tegak berdiri bahasanya gitu ya. Kalau itu jadi oleng kan, kondisi perpisahan itu membuat oleng. Apalagi dari pihak yang tidak ingin berpisah, misalkan ada satu pihak yang tidak ingin berpisah, itu pasti itu. Jadi tetap diperhatikan aturan-aturannya. Bermedsos juga istilahkan selama itu bermanfaat buat dia dan tidak menimbulkan fitnah ya. Dan kalaupun ada yang naksir gimana sebelum masa idah habis ya boleh saja silahkan disampaikan sindiran-sindiran. Misalkan ada si Fulanah ya. Fulanah ini sudah berpisah atau ditinggal suami. Udah ada seorang laki-laki udah nyindir, nanti kalau idahnya habis saya lamar ya gitu. Nah itu buat laki-laki itu nggak boleh bermain-main. Kalau cuma godain nggak boleh. Tapi kalau dia sungguh-sungguh itu boleh. Baik dengan lafaz sorih ataupun dengan sindiran tuh boleh. Nah, kemudian tapi ya memang harus setelah idah selesai baru boleh dilamar beneran. Gitu. Jadi itu karena itu tadi, karena teman saya ya itu ketahuan hamil itu aja 3 bulan teman-teman. Ketahuan hamil. Jadi memang proses kehamilan itu positif benar-benar bisa dideteksi itu 3 bulan. Jadi banyak kasus ya masih haid, saya baru kemarin ketemu. Oh udah besar hamilnya, iya Bu Iva, baru ketahuan tuh 3 bulan lah. Haid tidak Mbak, saya gitu. Itu alumni kita juga. Haid tidak Mbak, iya Bu Iva saya haid. Bulan pertama itu haid, bulan kedua haid. Nah bulan ketiga ini kok saya nggak haid gitu. Akhirnya kita tes ke dokter baru kelihatan kalau hamil. Nah itu makanya kenapa 3 kali suci, kenapa ada yang 3 bulan gitu kan ya. Itu adalah sampai menjaga sebuah nasab tuh jangan sampai bercampur ya, campur bapaknya siapa. Itu mungkin begitu teman-teman. Apa Fahmi tadi yang nanya siapa? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Baik, ini sudah jam 11 lewat. Kita sampai jam berapa sih? 11 atau 11.10 ya? 11.10 Ibu. Oh, iya, saya kira sampai jam 11. Baik, nggak apa-apa. Mungkin kita belum bisa baca kitabnya sekarang. Mungkin tapi teman-teman kita UTS kayaknya kita baca kitab aja ya. Jadi disiapkan masing-masing nanti saya bisa acak dari baik bisa dari Al-Munir, mau milih Al-Munir atau Al-Maraghi. Nah, itu silahkan nanti didiskusikan mau milih yang mana. Nanti kita sesuai dengan
sesuai dengan itu saja lah, sesuai dengan apa namanya, nggak tahu deh temanya. Kalau ini kalian udah belajar, atau 2 kitab lah, 2 kitab, bisa Al-Maraghi bisa Al-Munir. Nanti kita sesuai tema masing-masing saja lah, saya tidak mau memberatkan. Nah, itu untuk UTS kita seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya kapan kita UTS? Hari minggu depan ya? Atau minggu depannya lagi? Atau nanti kalian persiapan dulu lah ya. Seperti ini, misalkan hari ini kan hari ini Harfani Irtiko ya, sama siapa tadi? Itu adalah atolak 4, 5, 6, 7. Bener nggak sih? 4, 5, 6 ya? 3. Nah, kalian belajari dari kitab Al-Maraghi dan Tafsir Munir. Tapi saya langsung kita pas UTS-nya langsung sebenarnya nanti misalkan langsung Harfani, ayo silahkan masuk, kita pakai Zoom aja, nanti silahkan dibuka PDF-nya ya, teman-teman harus punya semua ini, saya nggak menyediakan ya, nanti silahkan, jadi kalian harus punya, jadi ketika UTS kalian yang menampilkan, saya tinggal naik turun aja, bacanya yang mana gitu ya, itu mungkin, dan nggak lama-lama lah gitu, kan 32 kali 10 menit sudah 320 menit ya kalau 10 menit, kalau bisa berapa jumlah mahasiswa di sini. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nah, itu untuk UTS. Tapi tolong makalah tetap dikumpulkan ya, dijadikan satu. Ya, juga pertanyaan-pertanyaan atau apa yang saya jelaskan itu dimasukkan ke perbaikan makalah. Nah, itu saja mungkin teman-teman. Terus satu lagi untuk makalah selanjutnya gini loh. Jadi saya tadi ngelihat sekilas yang disampaikan oleh pemakalah itu dikasih judul ya, menurut ini begini, menurut ini begini. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah bisa menyusun, maksudnya langsung saja diringkas. Jadi menurut Quraish Shihab atau Al-Maraghi begini, menurut Al-Munir itu begini di dalam satu ayat itu misalkan. Nah, misalkan 3 mufasir ya. Ada yang mengutin Hamka, kemudian ini, tapi diurutkan dari yang paling senior dulu siapa, atau Bari. Nah, itu langsung jadi satu di situ. Nah, nanti mungkin kita di UAS akan saya minta untuk membuat resum atau apa yang berkaitan tentang menyusun makalah dengan tahlili gitu. Yang benar gitu, maksudnya untuk satu tema, untuk satu rangkaian ayat yang tepat ya. Jadi ini sambil kita belajar menulis diperdalam. Baik, cukup ya teman-teman ya. Nah, baik, nggak ada yang jawab, berarti cukup. Insya Allah cukup, Bu. Baik, terima kasih kepada pemakalah, kepada seluruh teman-teman. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa tutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Di saat ini, besok, ketika UTS atau ketika UAS, bahkan sampai kita hidup di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kemanfaatan materi-materi yang sudah kita pelajari dan kemanfaatan ilmu secara umum. Baik, kita akhiri, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu keluar. Ibu.